Halo para siswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran kali ini ya. Pernah nggak kalian bertanya-tanya kenapa senar gitar bisa mengeluarkan suara? Atau kenapa ponsel bisa bergetar tanpa mengeluarkan bunyi? Nah, semua itu berkaitan dengan getaran dan gelombang. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu getaran, kemudian bagaimana contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan khawatir, nanti ada beberapa penjelasan dan juga ada beberapa persoalan yang nanti kita juga akan membahas cara menyelesaikannya. Baik, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai masuk pada getaran. Kita mulai masuk pada pengertian getaran. Pada konsep getaran dalam fisika mengacu pada gerakan bolak-balik. Jadi ini harus ada gerak bolak-balik. Kemudian suatu benda tersebut bergerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan atau posisi kesetimbangan. Kemudian getaran merupakan bagian penting dan pasti ada di sekitar kita getaran itu. Nah, ada beberapa contoh peristiwa getaran ya, dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat. Ini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama saat memetik senar gitar ya. Pasti saat kita memetik senar gitar, senar akan bergetar bolak-balik. Ya, kemudian akan menghasilkan frekuensi tertentu. Ya. Nah, frekuensi yang teratur ini yang kemudian disebut dengan nada. Jadi saat kita bermain gitar, kita memetik dengan benar kunci-kuncinya, itu ya kalau dalam gitar kan ada istilah kunci pada gitar. Itu kemudian akan menghasilkan nada. Kemudian contoh kejadian yang kedua atau peristiwa kedua adalah saat kita mainan ayunan di taman. Ya, ayunan itu kan kita dorong ke depan, kemudian dia akan ayunannya bergerak ke belakang. Ya. Kemudian juga ada ponsel. Ya, ponsel saat disetting bergetar, gitu ya. Saat ada panggilan, kalau kita pegang bergetar. Gitu. Kalau kita masukkan ke saku kita, kemudian bergetar. Nah, bergetaran itu juga nada dering tersebut merupakan contoh dari getaran juga. Kemudian gempa bumi, ini juga ya, gempa bumi itulah getaran yang berasal dari dalam bumi, yang merupakan ada pergerakan lempeng bumi, ya. Dan ini biasanya getarannya skala besar. Kemudian juga ada saat jendela bergetar, ya, mungkin saat ada suara yang cukup keras, misalnya petir atau dentum ada pesawat yang lewat dengan frekuensi tertentu atau kendaraan besar ya atau sound ya, misalnya ada sound melewati sound yang cukup besar ya, sound cukup besar dan melewati rumah kita yang ada kacanya atau jendela kemudian bergetar. Nah, ini adalah beberapa contoh peristiwa getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah gambaran contoh dari getaran ya. Jadi dikatakan getaran adalah gerak bolak-balik melalui posisi setimbang atau titik kesetimbangan. Jadi ada bentuk gambar dalam getaran, ada berupa menggunakan pegas, ini yang ditarik ke bawah, kemudian kita lepas, dia akan bergetar naik turun, ya. Atau bandul seperti ini. Jadi bisa kalau ada dalam soal itu bisa pegas atau bisa dengan bandul. Jika dengan pegas, maka posisi kesetimbangannya mana? Yaitu saat pegas kemudian dibanduli suatu benda ini diam, namanya posisi kesetimbangan. Begitu juga kalau bandul belum ditarik gitu ya pada posisi B ini ya. Jadi dia pada posisi setimbang. Kalau yang pegas ini pada posisi O. Kemudian kita tarik ke bawah. Berarti kita tarik ke A. O ke A ini namanya amplitudo.
Ya, titik terjauh dari titik setimbang, jarak terjauh dari titik setimbang. Kalau yang ini misalnya B, kalau kita ingin mengayunkan kan kita tarik ke A misalnya. Nah, B ke A ini namanya amplitudo. Ya, atau jarak terjauh dari titik setimbang. Kemudian saat kita lepaskan, dia akan bergerak naik turun. Kalau ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, bagaimana yang disebut satu getaran? Yang nanti akan di dalam persoalan getaran itu akan sangat dasar, ini konsep dasar satu getaran. Jadi satu getaran itu adalah dia harus melalui titik setimbang. Syarat pertama itu harus melalui titik setimbang. Kemudian dia harus dari mulai, kalau misalnya dari titik A, ya dia kembali ke titik A. Dengan syarat harus melalui titik setimbang ya. Contoh misalnya pegas ini. Kita tarik. Kita tarik dari O, kemudian A, maka dia pasti akan melalui posisi O lagi, kemudian B, kemudian O. Ya, saya ulangi, berarti ini O, A, kemudian O, B, O, gitu ya. Itu namanya satu getaran. Jadi O, A, O, B, O. Jadi dia bergetar bolak-balik melalui titik setimbang. O, A, O, B, O. Ini namanya satu getaran. Kalau getaran ayunan bandul, maka dia kalau misalnya kita dari gerakan ini berarti A, B, C, B, A. Kembali lagi. A, B, C, B, A. Ini namanya satu getaran. Bagaimana kalau dari A sampai B saja? Nah, kita bisa ngitung dengan mudah adalah dengan banyaknya strip ini. Kita bisa anggap bahwa satu strip itu nilainya 1/4. Berarti A sampai B adalah 1/4 getaran. Kenapa satu strip itu bernilai 1/4? Kita lihat dalam satu getaran ini ada 1, 2, 3, 4. Ini juga di sini O, A, O, B, O. Ini ada 4 strip. Maka dia bernilai 1/4. Ya. Berarti kalau dari A, B, C, berarti 1/4-nya 2 kali. Ya. Berarti 1/4-nya 2 kali. Berarti 1/4 kali 2, 2/4. Alias setengah. Ya. Itu cara menghitungnya begitu. Menghitung banyak getaran. Kemudian apa saja sih gitu ya, besaran-besaran yang nanti yang kita akan lakukan perhitungan di dalam getaran. Jadi besaran-besaran ya. Jadi di getaran gelombang ini juga ada perhitungannya. Salah satunya adalah menghitung getaran. Nah, besaran-besaran apa saja yang ada dalam getaran? Itu ada beberapa. Yang pertama namanya T besar, namanya periode. Ya, periode. Kemudian ada F, ini frekuensi. Kemudian ada N itu getaran, banyak getaran. Nanti adalah waktu. Maka dalam persamaannya akan muncul bahwa untuk mencari periode adalah T besar sama dengan T per N. Perhatikan ya hurufnya. Kalau mencari periode berarti T-nya di atas. T sama dengan T per N. Kemudian sedangkan kalau frekuensi itu adalah kebalikannya. N per T. F sama dengan N per T. T sama dengan T per N. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, kan ini kebalikan. T per N. F, N per T. Maka kemudian muncullah hubungan seperti ini. Di mana kalau T itu 1/F, jadi kebalikannya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini namanya kebalikan. Ya, itu namanya kebalikan. 1/F itu namanya kebalikan. Berarti kalau F kebalikannya T, berarti seperti. Ya, karena ini tulisannya berkebalikan ini. Periode T per N, frekuensi N per T. Gitu ya, kamu mulai ini. Kemudian satuannya apa? Kalau frekuensi satuannya Hertz, nanti kalau frekuensi ini Hertz. Kemudian kalau periode adalah sekon. Sama dengan waktu ini. Kemudian N adalah banyak getaran. Ya. Misalnya contoh soal. Ada bandul berayun dari A ke C. Ini A ke C ya. Dalam waktu 0,5 sekon. Frekuensi dan amplitudo ayunan bandul adalah titik-titik. Ini ya, ini ada gambarnya sudah lengkap di sini. Nah, pertanyaannya tadi kan, berapakah frekuensi dan amplitudonya? Yang pertama kita lihat adalah cukup jelas di sini yang sudah terjawab tanpa menghitung ya. Dan rumus yang sulit, amplitudo itu adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Namanya titik setimbang, ini jarak terjauh. Boleh B ke A, boleh B ke C. Nah, kalau dilihat di sini amplitudonya adalah 10 cm. Ya, 10 cm.
Maka jawabannya bisa B, bisa C, gitu ya. Karena di sini amplitudenya 10 cm, frekuensinya belum tahu. Nah, bagaimana mencari frekuensinya? Mencari frekuensi kan rumusnya N per T. Nah, di sini T-nya sudah ada 0,5. T-nya sudah ada 0,5. Ini T 0,5. Ya, T-nya 0,5. Nah, padahal rumusnya frekuensi adalah N per T. Berarti kita harus mencari N-nya. Lah, N itu adalah banyak getaran. Banyak getaran seberapa? Ya sesuai waktu di sini. Ini kan ditunjukkan 0,5 dari A ke C. Ya, kita menghitungnya dari A ke C. Sesuai dengan waktunya ini. A ke C itu berapa getaran? Mari kita hitung. Kalau satu getaran adalah A, B, C, B, A. Berarti kalau A, B, C kan ada 2 strip di sini. 2 strip berarti 2 kali seperempat. 2 kali seperempat berapa? Setengah getaran. Oh, berarti ketemu bahwa dalam soal ini adalah banyak getarannya adalah setengah. Setengah bagi waktu 0,5, setengah bagi setengah ya. 0,5 baca setengah. Setengah bagi setengah adalah 1 Hz. Ya. Nah, jika ini 1 Hz, berarti jawabannya tadi amplitudenya 10 cm. Frekuensinya 1 Hz. Maka di soal ini jawabannya adalah ya betul, yang B. Itu ya. Soal berikutnya terkait dengan tabel ya. Di sini ada tabel pengamatan dari percobaan ayunan sederhana. Berdasarkan tabel berikut, dapat disimpulkan pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode getaran bandul. Di sini ya, di sini ada angka 30, kemudian 40, 50 panjang talinya. Karena di sini pertanyaannya pengaruh panjang tali dan frekuensi terhadap frekuensi dan periode, maka kita fokus di sini. Panjang tali dan frekuensi serta periodenya. Ya, ini frekuensi sama periode di dua tempat ini. Maka kita lihat. Maka kesimpulan yang lihat dari sini bagaimana? Mari kita lihat sekarang. Semakin panjang tali, ini ya, semakin panjang tali, frekuensi dan periode semakin kecil. Berarti frekuensi dan periode getaran semakin kecil bareng ini. Kedua-duanya berarti semakin kecil. Mari kita lihat. Semakin panjang tali, kita lihat periodenya di sini. Ini 1,1, 1,3, 1,4. Ini naik. Dari kalimat ini saja, periode ini semakin panjang tali, periodenya semakin besar. Dari kalimat ini sudah jelas salah karena di sini kalimatnya periodenya getaran semakin kecil. Kan di sini sudah menunjukkan periodenya besar. Ini kecil. Oh, berarti bukan. Ya, salah. Yang kedua, semakin panjang tali, frekuensi dan periode semakin besar. Oh, ini lihat. Frekuensi dan periodenya semakin besar. Ini ya, semakin panjang. Kita lihat periodenya. Periodenya semakin besar. Oke. Bagaimana dengan frekuensinya? Kita lihat frekuensi kan rumusnya seperti. Ya, jadi tabel ini menggunakan seperti. Jadi ini 1,1, 1,3, 1,4 seper. Kalau secara matematis, kalau ada pembagi di mana penyebutnya semakin membesar, maka hasilnya ini akan semakin kecil. Jadi 1 per 1,1, 1 per 1,3, 1 per 1,4. Ini kalau penyebutnya atau yang bawah itu semakin membesar, maka ini hasilnya kan berarti semakin kecil. Artinya frekuensinya harusnya semakin kecil. Ya. Dari sini frekuensinya semakin besar, bukan. Yang semakin besar adalah periodenya, tapi frekuensinya semakin kecil, berarti bukan. Semakin panjang tali, frekuensi semakin kecil. Oke ya, ini semakin kecil, periode semakin besar. Nah, ini ya tepat jawabannya. Oke. Semakin panjang tali, frekuensinya semakin besar. Enggak ya tadi ya, kalau penyebutnya membesar berarti ini hasilnya semakin kecil. Periodenya semakin kecil, enggak ini semakin besar ya. Maka jawabannya ini ya, semakin panjang tali, frekuensi semakin kecil, periode semakin besar. Tadi kita sudah
membahas sedikit tentang getaran. Oke, sekarang kita masuk ke gelombang. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ya, getaran yang merambat. Kemudian yang merambat apanya? Bukan bendanya, ya, tapi adalah energinya. Ya, jadi getaran itu adalah yang merambat, dan kalau merambat berarti kan ada yang berpindah. Siapa yang berpindah adalah energinya. Contohnya adalah gelombang dari cahaya, dari sinar matahari. Bisa sampai ke bumi, mengenai kulit kita, terasa hangat. Nah, berarti ada energinya. Ya. Jadi gelombang itu adalah merambat, yang dibawa apa? Energinya. Nah, bagaimana jenis-jenis gelombang? Jenis gelombang nanti akan dibagi dua. Jadi menurut mediumnya dan menurut arah rambatannya. Kalau menurut mediumnya itu ada dua, namanya gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu yang memerlukan medium. Medium itu media untuk merambatnya. Contoh adalah bunyi. Ya. Bunyi dari sumber bunyi sampai ke telinga kita. Itu harus ada medium yang merambatkannya, yaitu berupa udara. Kalau tanpa udara, maka bunyi itu tidak sampai ke telinga pendengar, ke telinga kita. Itu contoh. Terus gelombang tali, namanya saja gelombang tali, pasti membutuhkan medium berupa tali. Dan gelombang permukaan air, namanya saja gelombang permukaan air, membutuhkan air sebagai mediumnya, namanya gelombang mekanik. Kalau gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh gelombang cahaya matahari itu sampai ke bumi melewati ruang angkasa. Ruang angkasa itu hampa udara sampai ke kita. Berarti membuktikan gelombang cahaya itu elektromagnetik. Kemudian ada gelombang TV memancar di atas. Satelit itu ada di ruang angkasa. Ya, misalnya astronot itu diluncurkan dengan pesawat ulang-alik, kemudian gelombang TV-nya video yang ditampilkan dari pesawat tersebut ulang-alik yang diluncurkan kan bisa dilihat di bumi. Nah, itu kan gelombang TV, gelombang televisi, gelombang TV itu juga termasuk adalah gelombang elektromagnetik. Ya, buktinya adalah laporan yang dikirim oleh astronot itu bisa terekam, bisa terbaca oleh kita yang ada di bumi. Gelombang radio jelas astronot itu bisa berkomunikasi dengan yang di bumi, itu juga gelombang radio. Gelombang radar itu juga elektromagnetik. Gitu. Tidak perlu ada udara untuk melewatinya, itu bisa radar itu bisa membaca. Gitu ya. Itu contoh jenis gelombang menurut arah perambatannya. Bagaimana kalau berdasarkan arah getar dan arah rambatnya? Itu ada dua, namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Seperti ini ya, kalau transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Misalnya ini tali. Tali itu kalau kita ingin menggetarkan adalah menggerakkan ke atas ke bawah kan. Ya. Tapi saat kita menggerakkan ke atas ke bawah, muncul gelombang ini yang bergerak horizontal. Arah rambatnya vertikal, kemudian gelombangnya bergerak horizontal. Maka ini namanya saling tegak lurus. Ya, namanya gelombang tali. Tadi contohnya gelombang tali, itu namanya gelombang transversal. Ini kayak gini nih, seperti ini. Bagaimana dengan longitudinal, yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya? Contohnya selinki. Ini selinki biar menjadi seperti ini kan, ini didorong maju mundur ini selinkinya. Ya, selinki ya, bekas yang sangat panjang didorong ke depan. Kemudian gelombangnya bergerak ke depan juga. Ya, kita mendorong ke depan, ke belakang, depan ini, dia akan muncul rapatan pegangan yang searah dengan tadi kita mendorong selinki. Kita mendorong ke depan, arah rambatnya juga ke depan. Nah, ini berarti searah. Namanya itu contoh gelombang longitudinal. Contoh soalnya di layar seperti ini.
dua buah gabus berada di puncak gelombang. Seperti ini gambarnya. Ini tadi tidak ada gambarnya, ini kan kita gambarkan. Kalau mengerjakan biar bisa punya gambaran, ini digambarkan dulu. Berada di puncak gelombang. Jadi dua ini ya. Keduanya naik turun di atas permukaan laut sebanyak 20 kali. Maka di sini ada ya. Di sini ada N 20 kali ya. Naik turun 20 kali dalam waktu 4 detik. T-nya 4 detik. Jika jarak kedua gabus 100 cm, ini adalah 100 cm sampai sini. Dan di antara keduanya ada dua lembah dan satu bukit. Nah, jadi ini menggambarkan sesuai ya. Ini ada dua lembah, namanya lembah, dua lembah dan satu bukit di antaranya. Maka tentukan frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombangnya. Baik, kita lihat analisanya. Tadi N-nya 20 ya, ada tulisan di sini 20 kali. Kemudian ada selama 20 kali itu membutuhkan waktu 4 detik. Kemudian jarak kedua gabus 100 cm. Di sini gambarnya seperti ini. Kalau kita hitung dari gabus ke gabus ini adalah kita hitung ini adalah 1, 2. Berarti ada 2 gelombang. Ya. Sepanjang 100 cm ada 2 gelombang. Maka satu gelombangnya berapa? 100 dibagi 2. Ketemu adalah 50 cm. Ya. Jadi duanya ngitung dari mana? Karena namanya satu gelombang kan ada satu bukit, satu lembah. Di sini setengah bukit, nanti sampai sini nih, setengah bukit. Jadi ini 1, kemudian ini setengah lagi, sampai sini 2. Ya. Jadi ada 2 gelombang. 100 bagi 2, 50. Berarti nanti adalah ketemu lambda atau panjang gelombangnya adalah 50 cm. Ditanya adalah frekuensi dan cepat rambat. Baik, di dalam gelombang sebetulnya mirip dengan getaran. Besaran-besarannya itu sama. Ya, bukan mirip lagi tapi sama. Misalnya mencari frekuensi, ya rumusnya sama. N per T, tadi sama ya, N per T. Di sini N-nya 20, T-nya 4, ketemunya 5 Hz. Ya, tinggal memasukkan. Nah, bagaimana menghitung cepat rambat? Nah, ini kalau di getaran nggak ada rumus ini, nggak ada rumus cepat rambat. Ya, kalau di getaran, karena getaran itu bukan yang merambat kan gelombang. Sehingga yang punya cepat rambat itu adalah gelombang. Getaran nggak memiliki. Rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi sudah kita ketemu 50 cm dikali 5 Hz. Tadi ini barusan. Ya, 50 cm kali 5 Hz adalah 250 karena di sini cm, ya berarti ini cm per sekon. Ya, jadi ini di soal ini cepat rambatnya adalah 250 cm per sekon. Maka jawabannya tadi frekuensinya 5 Hz, kemudian cepat rambatnya adalah 250. Maka jawabannya yang E, gitu ya. Ini besaran yang ada di gelombang. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang terkait materi getaran dan gelombang. Semoga bisa bermanfaat untuk belajar kalian dan tetap semangat untuk mempelajari sains. Salam literasi.